Ya, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar, dan selamat sore buat adik-adik. Iya, ini ketemu lagi bersama adik-adik dari TK Aisyah 4 Teringin Anom Sragen. Dan kita berjumpa kembali bersama juga dengan Kak Indah ya. Kita kenalan, katanya kalau tak kenal tuh maka tak sayang gitu ya, adik-adik bener ya? Iya, makanya biar kita lebih deket, saling mengenal ya. Nah, tadi sudah ada Kak Indah yang nantinya akan menemani adik-adik di sore hari ini dalam program acara Dunia Anak yang ada di Radio Buana Asri Sragen. Nah, di sini sore hari ini kita akan mengambil tema yaitu tentang makanan sehat pencegah stunting, juga pencegahan demam berdarah. Nah, ini kok kelihatan nggak semangat sih? Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Oke, bisa ya? Oke, yuk kita coba tepuk semangat. 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 Wah, ini kelihatannya ada tepuk semangat tersendiri dari TK Aisyah. Coba deh Mbak Ida, pengen tahu dulu gimana nih. 1, 2, 3. Luar biasa nih buat adik-adik dari TK Asia 4 Teringin Anom Sragen nih ya. Wah, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Wah, ini menambah semangat kakak buat nemenin adik semua nih. Baik, untuk Mitra Buana dan pendengar, Anda pun juga bisa menyimak ini melalui 94,7 MHz dan juga bisa mendengarkan melalui live streaming kita di www.lpplbuanaasrisragen.com. Ya, sore hari ini kita tidak sendirian dan kita ditemani oleh Kak Thomas, ini selaku penyuluh kesehatan masyarakat muda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Selamat sore Kak Thomas. Selamat sore Kak Indah. Iya. Dan tak lupa juga di sini juga ditemani oleh Kepala TK Aisyah 4 Teringin Anom Sragen, ada Ibu Ana Nur Wijayanti. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Indah. Terima kasih atas kedatangannya pada sore hari ini di Radio Buana Asri Sragen. Nah, kali ini jalannya acara pada Dunia Anak ini nanti akan dipandu langsung bersama narasumber kita, ada Kak Thomas yang nanti juga akan menyampaikan materinya ini tentang makanan sehat pencegah stunting juga pencegahan demam berdarah. Tapi sebelum kita mulai, yaitu kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Kepala TK Aisyah 4 Teringin Anom Sragen, Ibu Ana Nur Wijayanti. Kami persilahkan. Terima kasih pada Mbak Indah. Selamat sore para pendengar Radio Buana Asri Sragen dan selamat sore kepada rekan-rekan semua. Selamat sore pada anak-anakku TK Aisyah 4 Sragen. Pada hari ini kita menyaksikan untuk siaran pada sore hari ini di Radio Buana Asri Sragen. Marilah kita nanti untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan di TK Aisyah 4 Teringin Anom Sragen berjumlah, kami mempunyai tenaga pendidik yaitu ada 6 guru, tapi di sini saya membawa 3 orang guru yaitu Ibu Rita Kuskandarwati, Ibu Laili Rosyanawati dan Ibu Erni Setiawati. Terima kasih pada Mbak Indah waktu dan kami kembalikan. Iya, terima kasih untuk Ibu Kepala TK Aisyah 4 Teringin Anom Sragen, Ibu Ana Nur Wijayanti. Dan kali ini kita langsung saja ya buat adik-adik. Nah, tadi sudah sarapan belum ini? Sudah. Wah, makanya semangatnya luar biasa sekali nih ya. Tadi pas mau ke sini di perjalanan adik-adik lihat apa aja? Ayo. Alun-alun, apalagi air mancur, wah luar biasa. Apalagi?
Kereta api, iya. Oke. Baik, kali ini sebelum kita mulai acara di sore hari ini, kita awali dulu dengan doa bersama. Mari untuk adik-adik. Mari anak-anak kita berdoa. Mulai ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih dan kita lanjutkan. Kali ini kita akan langsung ke materi, yaitu tentang makanan sehat pencegah stunting dan pencegahan demam berdarah. Dan untuk Kak Thomas kami persilahkan. Iya, terima kasih Kak Indah, Ibu. Mohon izin. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Kak Thomas. Oh iya, sudah perkenalan ya tadi, nama saya Thomas ya, kayak yang ada di kereta api itu kan. Thomas and Friend ya. Pernah lihat nggak Thomas and Friend? Nah, pernah lihat ya. Adik-adik di sini cita-citanya jadi apa besok? Ada yang pengen jadi dokter? Oh iya. Ada yang pengen jadi tentara? Ya, ada yang pengen jadi polisi? Oh ya. Yang belum angkat jari pengen jadi apa nih? Pengen jadi ustazah mungkin? Oh jadi guru, bagus. Ada yang pengen jadi presiden nggak? Ada ya. Siapa yang pengen jadi presiden? Ya. Amin. Tepuk tangan buat semuanya cita-citanya dong. Ya. Oh, pilot. Ada yang pengen jadi pilot nggak? Oh iya, pilot itu yang apa? Yang terbangin apa? Pesawat ya. Ya. Adik-adik kalau punya cita-cita syaratnya harus apa tuh? Yang satu harus belajar, harus pinter, kemudian harus sekolah, bener. Apalagi tahu nggak? Harus belajar berhitung, iya bener. Yang penting juga harus sehat ya. Adik-adik harus pinter, harus sehat. Ada yang pengen sakit nggak di sini? Enggak kan? Semuanya pengen sehat ya. Semuanya pengen sehat terus, pengen pinter. Nah, karena itu kita semua membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, di sini Kak Thomas mau menjelaskan tentang yang namanya stunting. Stunting itu gangguan tumbuh pada anak sehingga dia tubuhnya tidak seperti anak yang lain tingginya, ya. Jadi yang lain sudah tinggi, yang anak yang terkena stunting belum setinggi teman-temannya. Dan itu ketahuannya setelah di atas 2 tahun, ya.
Tetapi pencegahannya sebenarnya bisa dimulai saat mulai kehamilan, ya. Kandungan ya, Masa dalam kandungan, ya. Jadi saya ulangi, stunting sendiri itu adalah pengertiannya adalah gagal tumbuh yang disebabkan oleh gangguan gizi kronis, ya. Jadi yang dalam jangka waktu yang lama, yang terjadi sejak bayi di dalam kandungan hingga sampai usia 2 tahun. Ini yang kita sebut sebagai 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu adalah kunci supaya anak-anak memperoleh kandungan gizi yang cukup. Nah, tadi salah satu penyebabnya yang jelas yang satu kurangnya asupan gizi anak pada 1000 HPK. Yang kemudian adalah saat balita atau saat masa menyusui anak tidak mendapatkan ASI eksklusif, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa ASI itu sudah diciptakan, sudah dianugerahkan oleh Tuhan, itu sudah lengkap nutrisinya. Jadi ketika anak itu sudah diberikan ASI eksklusif, maka nutrisi anak itu sudah terpenuhi. Jadi ASI eksklusif usia berapa? 0 sampai 6 bulan ya, yang eksklusif 0 sampai 6 bulan ya. Jadi mungkin saat ini yang orang tua, Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mendengarkan di Radio Buana Asri bahwa ASI eksklusif diberikan pada bayi 0 sampai 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan hingga anak usia 2 tahun masih diberikan ASI ya. Dan ASI yang pertama keluar pada saat setelah persalinan itu penting ya, namanya kolostrum, itu penting untuk diberikan kepada bayi supaya memberikan daya tahan tubuh ya. Jadi zaman dulu yang mitos yang beredar itu adalah ASI yang belum layak zaman dulu ya, tapi sekarang justru kolostrum itu justru langsung diberikan kepada bayi ya, dikenal sebagai IMD, inisiasi menyusu dini ya, supaya bayi itu sudah mencari, sudah belajar untuk mencari di mana puting ibunya. Nah begitu, karena begitu lahir kan bayi nggak bisa langsung melek ya kadang-kadang. Jadi bayi itu sudah secara naluriah akan mencari di mana dia akan mendapatkan sumber kehidupan begitu ya. Nah kemudian penyebab selanjutnya adalah masih terbatasnya layanan kesehatan. Dalam hal ini pemeriksaan kesehatan saat ibu hamil ya. Saat ibu hamil sudah harus mulai diperiksa, dari petugas kesehatan sudah mengetahui di usia trimester pertama, trimester kedua dan seterusnya seharusnya terjadi kenaikan berat berapa kilogram, kemudian volume bayi atau volume kepala di dalam kandungan itu ukuran berapa, semuanya sudah ada ukurannya begitu nggih. Harus rutin untuk ya, pemeriksaan harus rutin selama. diperiksa dan juga melakukan USG ya begitu untuk mengetahui kondisi bayi yang ada di dalam kandungan. Lalu penyebab selanjutnya stunting adalah masih kurangnya akses terhadap makanan bergizi ya. Makanan bergizi kalau dulu dikenalnya sebagai 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita sudah mengenal sesuatu yang baru karena dulu kita sempat kurang tepat dengan istilah 5 sempurna dengan susu. Jadi seolah-olah susu adalah makanan atau nutrisi yang dewa ya. Nah, tetapi sebenarnya yang saat ini lebih tepat adalah mengenai isi piringku. Betul, isi piringku. Nah, isi piringku sendiri di setiap usia berbeda-beda, Kak. Ya, jadi di setiap usia berbeda-beda. Kalau di usia seperti kita ini ya, usia yang remaja, bukan ya, kita bukan dewasa ya, ya usia dewasa seperti kita ini, jadi isi piringku seperti bagannya adalah dibagi 3 ya, piringnya dibagi 3. Yang pertama, yang sepertiga pertama adalah karbohidrat, dan karbohidrat kita tidak harus terpaku kepada nasi ya, kita tidak harus selalu terpaku kepada nasi, tetapi ada pilihan karbohidrat yang lain ya, misalnya tepung, jagung, ubi, ketela dan lain-lain ya. Itu adalah sesuatu yang bisa kita pilih sebagai alternatif pengganti nasi. Jadi suatu saat kalau Kak Indah ke
Jerman gitu, tidak harus pusing-pusing mencari nasi ya. Bisa ada bahan lainnya yang juga itu bisa memenuhi, iya betul, bisa dikonsumsi dan cukup untuk memenuhi nutrisi kita. Untuk sepertiga yang kedua adalah sayuran, ya sayuran adalah sepertiganya. Jadi untuk ibu yang hamil, ibu yang menyusui sangat penting ya, apalagi mulai dari remaja putri. Sayuran itu mengandung banyak zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, itu hemoglobin itu yang kemudian diperlukan untuk mencegah anemia. Ya, supaya kebutuhan suplai O2, oksigen terpenuhi ke seluruh anggota tubuh, seluruh sel tubuh. Dan apalagi kalau ibu hamil ya, ibu hamil dibutuhkan nutrisi O2-nya sampai ke janin. Nah, itu kuncinya. Kenapa ibu hamil juga perlu nutrisi yang lengkap. Nah, sepertiga yang terakhir dibagi dua, jadi 1/6 ya. Yang 1/6 yang pertama itu adalah buah-buahan. Ya, buah-buahan enggak harus yang mahal-mahal, enggak harus yang susah-susah ya, misalnya kiwi, wah impor ya. Iya, sawo boleh, sawo, matoa juga susah ya. Tapi lokal kan. Iya, jambu, Bu. Jambu, belimbing yang boleh. lebih mudah didapat. Ya, jeruk. yang ada jeruk Mudah, betul. bisa. Mangga gitu kan ada di sekeliling kita itu sepertiga dari isi piringku dan 1/6 maksud kami. 1/6 yang terakhir Ikan, lauk. betul. Lauk. Jadi tebak-tebakan saya ya, maaf ya. Kebiasaan di depan anak sekolah. Itu penting Iya. biar lebih mengetahui Oh, apa iya. aja sih. Iya, jadi yang 1/6 terakhir adalah lauk. Ya, di situ kita dapat sumber protein dan lemaknya. Bisa ikan, ayam, udang, Telur. daging, telur, betul Bu. Dan yang lain-lain. Itu pada orang dewasa ya. Kalau Untuk anak-anak gimana? kalau ini, Kak? untuk anak-anak usia 6 sampai Adik-adik 20 nih ya. Ini adiknya lagi 6 sampai 23 bulan ya. Oh, iya. 6 sampai 23 bulan berarti selepas ASI eksklusif mulai diberikan makanan tambahan ya. Jadi usia setengah tahun hingga 2 tahun. Yang sepertiga pertama adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat dulu ya. Karena zat gula itu penting untuk memberi energi dan juga untuk aktivitas bayi itu kan ya. Mereka masih aktif bergerak. Kemudian yang 30% adalah daging atau protein hewani ya. Protein hewani, daging ayam, ikan, telur boleh, telur ya. Kemudian 1/4-nya atau 25% sayuran ya. Sayuran. Meskipun sayuran sebenarnya belum mutlak diberikan pada anak ya, tetapi mulai dikenalkan supaya saat mereka nanti sudah mulai membutuhkan sayur sudah terbiasa, Mengenalnya gitu sudah ya. mengenal dan menyukai itu. Atau juga buah-buahan juga boleh ya. Sama-sama yang dibutuhkan adalah serat dan vitaminnya, vitamin dari sayur dan buah. Yang selanjutnya kacang-kacangan sebenarnya. Kacang-kacangan di situ ada lemaknya, tetapi lemak sehat ya, kita bilang lemak baik lah ya gitu. Nah, di situ bisa diberikan pada anak usia 6 bulan sampai 23 bulan. Nah, ini yang untuk adik-adik yang sekarang nih ya. TK nih ya. Ya. Ayo, Ini didengarkan diperhatikan ya. nih ya. Didengarkan dulu nih. Adik-adik yang pertama karbohidrat itu nasi, jagung boleh, ubi, ketela, kentang, apalagi ya, roti, ya singkong boleh. Ada yang suka makan mie enggak? Ada yang suka nggak makan mie? Enggak ya? Oh suka. Oh, ada. Berapa Satu. kali? Seminggu berapa kali? Seminggu kalau berapa makan kali mie? Dek? Oh satu Satu kali. kali. Ya, mie-nya mie instan ya. Oh mie goreng. Oh, oke. Instan goreng. Oh iya, ya. Besok dikurangi ya, kalau biasa instan seminggu sekali, besok udah di 2 minggu sekali atau sebulan sekali aja ya. Ya. Nggak boleh sering-sering Nggak makan boleh mie sering-sering ya. Nggak baik untuk kesehatan. Ya. Kemudian adik-adik juga harus mulai makan sayur dan buah ya, Dek. Buah apa yang paling disukai? Ayo. Oh, semangka. Apel, ada Apel, yang jeruk, melon,
Pisang. Apa Dek? Durian? Durian. Oh, durian. Aduh. Kadang Tapi nggak apa-apa kalau masih anak-anak durian masih ini ya. Iya. kadang di usia anak-anak TK itu kan kadang ada yang nggak suka sayuran tuh gimana caranya agar anak-anak tuh suka Kak? Nah, Iya. Biasanya kan anak-anak gitu ya, itu Bu, nggak ya? Iya, suka. benar-benar. Maunya Iya. tuh makan makanan yang kering kayak gitu. Betul. Iya. Ini gimana ini? Jadi seperti kami bahas tadi ya sedikit ya bahwa sayuran di anak-anak memang belum begitu esensial ya, bisa untuk kebutuhan serat dan vitamin bisa dialihkan ke buah dulu. Tetapi kalau untuk mengajarkan kepada anak, monggo bisa dipilih sayuran dengan tekstur yang enggak terlalu kasar ya. Mungkin paling mudah apa ya, bayam gitu. Kalau langsung kangkung kan nyangkut nanti ya kadang ya. Iya, iya. Iya, wortel anak-anak suka, Nje. Kemudian mungkin bisa kita variasikan sebagai penghias seperti itu, Nje. Jadi biar bisa menarik anak-anak dulu Betul. dibikin hiasan gitu ya. Iya. Wah, itu. Yang penting anak-anak sudah mulai mengenal untuk belajar makan sayur di kebutuhan usia selanjutnya begitu ya. Kemudian yang terakhir tadi karbohidrat, sayur dan buah, yang terakhir adalah lauk pauk untuk mencukupi kebutuhan protein dan lemak. Jadi adik-adik makannya ada tempenya enggak? Ada. Ada tahunya enggak? Heeh. Oh, tahu, telur. Suka telur. Tadi lauknya tadi pagi apa? Oh, makan telur. Oh, soto. Iya. Kalau soto sayurnya dimakan juga ya. Sama apanya? Dagingnya juga semuanya dimakan ya. Supaya adik-adik semuanya sehat. Tadi kan ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi dokter. Semuanya itu harus membutuhkan jiwa yang sehat sama otak yang pintar. Nah, kami lanjutkan mengenai stunting. Jadi stunting itu baru bisa dilihat di usia di atas 2 tahun. Jadi kadang-kadang kalau di bayi itu kurang bisa begitu detail, ya kurang bisa begitu detail. Nah, ciri-ciri stunting yang kami coba aturkan ke Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya adalah yang pertama tanda pubertas terlambat. Jadi untuk usia remaja ya. Nah, jadi di beberapa teman sudah mengalami pubertas, tapi anak yang stunting dia akan agak mundur pubertasnya. Meskipun pubertas sendiri ukuran orang kan lain-lain, ukuran orang. Jadi ciri-ciri stunting tidak hanya satu kemudian disimpulkan oh ini stunting ya, tapi ada ciri-ciri yang lain. Bilang pendek belum tentu stunting. Betul. Ya. Pendek belum tentu stunting, tetapi stunting pasti pendek. Ya, misalnya Bapak mantan presiden kita Pak Habibie ya. Ya, beliau kan kecil ya, pendek. Tapi apakah beliau stunting? Tidak ya. Ya, bukan, Pak Habibie bukan stunting, tapi mungkin secara genetis atau secara yang lain, faktor yang lain gitu ya. Kemudian tadi pubertasnya terlambat, kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi dia nggak mudah mengingat, juga susah dalam memperhatikan gitu ya. Ciri-ciri yang lain adalah pertumbuhan giginya terlambat untuk pada anak ya. Kemudian pada usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih pendiam ya. Untuk melakukan eye contact atau kontak mata itu agak susah. Jadi perhatiannya kemana-mana gitu ya. Ya. Kemudian pertumbuhannya melambat dan wajah tampak lebih muda dari usianya malah. Lebih muda maksudnya Iya. untuk yang stunting. Jadi kalau yang imut-imut harus dicek dulu. Ada gejala yang lain nggak? Gitu. Nanti yang imut-imut tolong dicek dulu katanya. Apa stunting atau enggak? Enggak, kan ada gejala yang lain ya. Ada ciri-ciri yang lain. J. Baby face. Baby boy. face ya. Ya, untuk dampaknya nih, dampaknya anak yang stunting akan mudah sakit. Rentan sakit Ya, berarti lebih rentan sakit. Oh enggak ya. Dapat imutnya aja tapi enggak rentan Udah sakit. bagus. Ya, rentan sakit, kemudian kemampuan untuk kognitif atau berpikir berkurang ya. Jadi seperti tadi Pak Habibie bukan stunting ya, dia sangat cerdas begitu kan. Sekali Ya. Bisa
Jadi kalau pesawat. iya, kalau kita ngelihat teman-teman di sekeliling kita yang pendek-pendek jangan langsung ditunjuk. Ini stunting jangan ya. Jadi ada ciri-ciri yang lain. Lalu saat tua beresiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan, misalnya diabetes, kolesterol akan lebih beresiko ketika saat dia kecil stunting, tuanya beresiko lebih rentan terkena penyakit yang beresiko dengan pola makan. Kemudian fungsi tubuh tidak seimbang, ya kadang ada kelainan motorik begitu ya. Postur tubuh tidak maksimal saat dewasa dan tentu saja dampak endingnya adalah mengakibatkan kerugian ekonomi. Ya, jadi seorang itu tidak akan bisa produktif, tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Ya, kemudian saya akan langsung ceritakan aja cara pencegahannya gitu ya. Gimana tuh, Kak? Iya. Ya. Diselingan. Oh, Mau diselingannya dulu boleh. Biar Ini tidak anak. persembahan dari TK Aisyah 4 nih. Ayo coba diselingi dulu biar tidak capek ya. Biar tambah semangat. Mars TK. Mars TK, ya. Oke, 1, 2, 3. Wahai putra putri TK Bustanul Atfal, marilah kita kemari bermain, bernyanyi, bersenang hati dengan wajah yang berseri, pakaian hijau kuning itu seragam kita. Alangkah gagahnya, itulah TK Bustanul Atfal Aisyah Indonesia. Makanan bergizi ya, 1, 2, 3. Saya suka makanan bergizi dan seimbang. Ada berbagai macam yang saya butuhkan. Nasi, lauk, dan sayur, serta buah-buahan. Tak lupa saya minum susu. Saya jadi tubuh tinggi karena makan bergizi. Agar dewasa nanti pelajar di TNI bisa menjunjung tinggi nama Umi dan Abi. Sehat, kuat, aku anak hebat. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk adik-adik. Wah, ini jadi penting ya makanan bergizi ya. Nah, jadi yang nggak suka sayur-sayuran harus makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya. Nah, dan langsung saja kali ini bagaimana Kak Thomas untuk pencegahan stunting nih? Ya, terima kasih Kak Indah. Jadi untuk pencegahan stunting kita ada A, B, C, D, E ya, 5 huruf. Yang ini semuanya ada di tataran usia ya. Dari A itu adalah aktif mengkonsumsi TTD atau tablet tambah darah. Aktif mengkonsumsi tablet tambah darah ini saat mulai usia remaja ya, terutama pada perempuan ya. Kenapa pada perempuan? Yang pertama besok nanti yang hamil perempuan kan ya, adik-adik wanita ya. Kemudian juga ya betul, karena yang perempuan mengalami menstruasi yang tentu saja itu akan banyak mengeluarkan darah ya. Itu aktif mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari saat mengalami menstruasi. Begitu. Kemudian juga saat hamil ya kan diberikan tablet besi itu ya, yaitu TTD itu sebenarnya isinya adalah zat besi. Begitu. Kemudian yang B, bumil atau ibu hamil teratur periksa selama kehamilan itu 6 kali. Ya, selama 6 kali. Kemudian yang 2 kali, jadi 4 kali oleh tenaga kesehatan, 2 kali oleh dokter dan diperiksa dengan USG. Betul, ya. Jadi yang rutin periksa. Iya, betul Ibu J. Iya. Ya, 6 kali selama kehamilan.
Yang A aktif minum tablet tambah darah, B bumil teratur periksa, yang C cukupi konsumsi protein hewani ya. Jadi daging, telur gitu ya, juga susu dan lain-lain itu ya. Mulai itu ya. J ikan ya, mulai dari remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Jadi harus dicukupi konsumsi proteinnya. Kemudian yang D adalah datang ke posyandu setiap bulan. Ya, mulai ibu hamil itu kan sudah diperiksa. Ya. Kemudian setelah anak lahir juga harus dipantau Ya, untuk posyandu, perkembangannya, leres. Jadi sudah ada standarnya KMS anak dengan usia berapa bulan harus tinggi berapa, berat berapa, sekian ya, semuanya udah ada di KMS. Kemudian yang E adalah eksklusif ASI 6 bulan. Demikian tadi A, B, C, D, E aktif mengkonsumsi tablet tambah darah, bumil periksa 6 kali, C cukupi konsumsi protein, D datang ke posyandu setiap bulan, dan E eksklusif ASI dalam 6 bulan. Begitu dari kita cara untuk mencegah stunting. J. Jadi ini perlu diketahui juga bagi para ibu hamil. Nah, adakah ini Ibu Guru? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin remaja putri tadi ya Bu. Iya. Kalau remaja putri pasti punya ya. Nah, jadi harus memang kebutuhan zat besi itu penting sekali ya buat Betul. para remaja ya. Nah, gimana adik-adik? Masih semangat? Masih. Ya, tadi Bapak Ibu Guru juga sudah mengetahui sedikit bagaimana pencegahan stunting dan apa sih itu stunting juga sudah tahu ya. Dan penyebabnya itu seperti apa. Nah, setelah itu nanti Ibu Guru bisa memberikan sebuah itu ya sosialisasi di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat, boleh tuh diberikan sosialisasi ya. Oke. Itulah untuk materi yang pertama, yaitu tentang makanan sehat pencegah stunting ya. Untuk kita lanjut lagi ke materi yang kedua, itu bagaimana Kak? Ini kan musim hujan ya Kak ya, kan di Kabupaten Sragen sendiri untuk demam berdarah kemarin juga mulai meningkat ya Kak ya. Betul. Dan ada 2 kejadian di Kecamatan Ngerampal. Nggih, ada yang meninggal dunia. Nah, maka kita perlu sekali bagaimana cara pentingnya untuk pencegahan demam berdarah di musim hujan seperti ini. Nah, maka dari itu buat Kak Thomas, monggo bisa dijelaskan seperti apa gitu. Ya, mengenai demam berdarah, J. Jadi adik-adik sudah pernah tahu mengenai demam berdarah? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Penyebabnya apa, Dek? Nyamuk, iya. Nyamuk isap darahnya. Nyamuk menghisap darah. Ya, betul. Ya, kalau ngisap madu namanya tawon. Iya, yang ngisap darah namanya nyamuk, ya. Jadi, demam berdarah itu disebarkan oleh nyamuk, ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita, jangan sampai sih ya, ini contoh aja ya, contoh aja. Misalnya ada teman atau saudara kita yang sudah ada virus demam berdarahnya, kemudian digigit nyamuk, dan nyamuk itu gantian gigit kita, virusnya bisa nempel atau masuk ke tubuh kita, gitu ya. Jadi musuh kita yang paling harus dihindari adalah nyamuk. Nah, kemudian nyamuk demam berdarah itu sendiri aktifnya biasanya pagi jam 9 sampai jam 10 atau sore jam 3 sampai jam 5. Jadi itu kan jam-jam rawan masih anak-anak di sekolah, J. Jadi ada terindikasi beberapa penularan juga terjadi di sekolah, J. Maka Bapak Ibu guru semuanya harus waspada supaya di lingkungan sekolah kita harus terus menjaga supaya nyamuk tidak berkembang biak. Begitu, J. Nah, betul. Pencegahan demam berdarah tentu saja kita akan memutus siklus rantai hidup nyamuk, ya. Ada yang berkata pokoknya harus fogging, ya kan, ada seperti itu ya. Tapi mohon maaf nih, kalau fogging itu nanti ada residunya yang menempel di kain, di meja begitu, gitu. Maka fogging itu sebenarnya adalah alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir setelah kita yang utama melakukan PSN, ya, 3M plus, ya, 3M plus PSN begitu ya. Jadi 3M adik-adik udah ada yang pernah tahu 3M belum?
Belum ya? menguras. Ya bu gurunya aja. Ini kasih materi kepada bu guru ya. Ya, Tapi jadi juga anak-anak biar tahu juga. betul. M yang pertama adalah menguras dan Menguras menyikat dan tempat penampungan air secara rutin, nggak cuma dikuras, tetapi juga disikat. Ya, karena telur nyamuk itu nempel banget tuh di dinding Atau dinding juga- bak, ya di dinding bak tempat penampungan air. Kalau hanya dikuras langsung diisi lagi, dia nggak bisa hilang, ya. Maka harus disikat. Kemudian yang M kedua adalah menutup rapat semua tempat penyimpanan air untuk untuk tempat gentong, gitu ya, tempat gentong. minum itu Gentong. kadang kan kita biarkan terbuka, Penampungan. nggih, jangan sampai ada celah bagi nyamuk untuk masuk dan berkembang biak Ada di sana. jentik-jentik gitu ya, Pak, ya? Masa kita mau minum ada jentik juga, kan jijik juga kan. Nggih, yang namanya nyamuk nggak bisa dikasih tahu ya. Harusnya kita yang menyesuaikan. Iya, sekarang nyamuknya pintar. pintar. Yang M ketiga adalah memanfaatkan. memanfaatkan. Iya, karena dalam zaman dulu memang mengubur Bu, betul. Oh, iya, Tetapi kalau semakin kita tahu ya informasinya kalau ember pecah, kalau dikubur tidak akan bisa terurai Hancur, di mendaur bumi. ulang berarti ya. Betul, mendaur ulang dan memanfaatkan ulang, guys. Jadi Iya. kalau memang kita terbatas dalam hal itu, sekarang ada bank-bank sampah sebenarnya kan, untuk barang-barang yang plastik, barang-barang yang bisa digunakan kembali, kita masukkan ke bank sampah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan jentik, ya, minimal seminggu sekali. Adik-adik udah ada yang tahu jentik nyamuk belum? Sudah pernah lihat? Pernah. Gimana? Di Tempat yang gelap, di bak mandi. Iya. penampungan air. Iya, tuh biasanya tempat kalau penampungan ditutup air, ada ya. jentik-jentik. Gerakannya gimana, Dek? Jentik nyamuk, Dek? Gimana? Oh iya. Iya. Tapi ya beberapa ada yang ya. belum tahu ya. Iya. Jadi kayak apa sih? Kayak cacing kecil gitu loh ya. Ya hampir mirip tapi ada bulu-bulunya gitu ya. Ya, Iya, kalau besar jadi betul. nyamuk, betul. Jadi gerak-gerak terus gitu di bak mandi. Nah, kalau adik-adik lihat ada jentik nyamuk di bak mandi, baik itu di sekolah ataupun di rumah, dibuang, kasih tahu ke orang tua Orang dan tua. juga ustaznya ya. Ya, dikasih tahu ke gurunya supaya bisa dibersihkan, supaya bisa dibuang jentik nyamuknya ya, airnya bisa diganti. Iya. Digigit karena jadi nyamuk ya. Betul, ya kalau jentiknya nggak dibuang, lama-lama menjadi nyamuk. Ya nanti bisa menggigit adik-adik jadi sakit deh ya. Ya, kemudian untuk kita semua ya, untuk seluruh masyarakat supaya kita waspada, kita galakkan gotong royong bersama ya, karena nyamuk juga kadang nangkring di kebun-kebun yang kadang kita buang sampah di sana. Iya. Iya, ada ban bekas, ada apa di sana ya? Jadi memang harus dirutinkan kerja bakti Ya, ya. kerja Di bakti. lingkungan, Iya. baik di rumah maupun juga di sekolahan. Betul. Kadang sekarang kerja bakti pilih ini ya, pilih target orang gitu aja ya. Iya, simple. Iya, selain dari sisi gotong royongnya kita juga kebersamaan sih ke sosial. Kemudian kita harus rutin memeriksa penampungan air, kemudian menggunakan lotion anti nyamuk juga boleh ya, dipilih dengan yang lembut ya kalau buat adik-adik. Kemudian memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Ini kadang kita terlewat karena di atas. Ya, padahal di atas misalnya sudah ada daun, sudah ada tersumbat di atas. Taunya di atas sudah dijadikan sebagai sarang, ya sudah beranak pinak di sana nyamuknya. Cucu. Iya. Buyut-buyut. Iya. Iya, sisa air yang di dispenser. Iya. Kayaknya kakaknya kader juga. Iya. Iya. Oh iya betul. Iya. Kader. Iya. Kemudian memasang kawat atau kasa ya di jendela. Itu lebih praktis sih kalau kita pasang. Jadi sebelum maghrib itu sudah kita mulai tutup pintu, tapi udaranya masih bisa masuk, tapi nyamuk tidak bisa Pakai masuk. kelambu juga bisa. Nah, buat pakai istirahat kelambu ya. saat tidur ya. Kemudian menggunakan tanaman pengusir nyamuk. Seperti Ya. Lavender. Lavender Ya, ya. gitu ya. Gitu. Autan. Iya. Serai. Kemudian kalau misalnya tempat penampungan airnya tidak
memungkinkan atau susah untuk dikuras dikasih larvasida ABT gitu ya contohnya. Ya bisa didapatkan di puskesmas ya, bisa minta ke bidan desa setempat begitu. Ya. Itu ciri-cirinya kena demam berdarah tuh gimana Kak? Apa aja Kak? Ya, untuk anak-anak yang tiba-tiba panas ya, demam tingginya itu sampai ke 40 derajat Celcius ya, itu harus mulai waspada ya. Jadi hari 1 sampai ketiga itu panas dulu, naik ya, modelnya panas dulu nanti turun terus naik lagi ya. Jadi fase demam yang pertama adalah hari 1 dan hari 1 sampai ketiga itu adalah fase panas ya. Biasanya ototnya nyeri, hampir kayak flu tulang gitu ya, hampir rasanya ya. Kemudian sakit kepala, jadi sekitar bola mata gitu juga terasa sakit. Kemudian mual dan muntah. Nah ini agak beresiko untuk anak-anak karena anak-anak biasanya di fase ini jadi susah untuk makan dan minum. Nah padahal di fase ini harusnya malah lebih banyak minum ya. Harus lebih banyak minum mencegah supaya tidak supaya panasnya nggak tinggi dan mencegah kekurangan cairan gitu. Kemudian fase yang kedua adalah fase turun panas, tapi sebenarnya ini adalah fase kritis di dalam demam berdarah masa kritis masa kritis di hari keempat sampai kelima. Makanya kalau bahasa orang-orang medis ya, bahasa kami, bahasa orang-orang kesehatan disebut fase pengecoh. Ya, jadi kita sudah sembuh, sudah turun ya. Ternyata kok itu malah kritis. Ya, tetapi malah itu sebenarnya fase kritis. Karena itu umpama kan ada tanda-tanda di DB itu kan? Ya, ada tanda-tanda bintik-bintik di seluruh kulit nih, di permukaan nggih. Kemudian kalau di ini tidak hilang ya. Itu di fase pengecoh suhu tubuh sudah turun di bawah 37 derajat. Ya, kalau tidak mendapatkan pengobatan ya, jadi di fase ini harus masuk ke layanan kesehatan Bu. Ya, kalau tidak mendapatkan pengobatan akan terjadi pecah pembuluh darah. Dan seringkali pecahnya pembuluh darah ini tidak dirasakan oleh penderita ya, oleh pasiennya. Jadi tiba-tiba keluar darah dan ini sangat beresiko sangat beresiko yang banyak menimbulkan sampai fatality atau kematian adalah di fase ini ya, karena orang tua sudah mulai wah ini sudah turun sudah membaik ya, padahal fase yang fatal di hari keempat sampai kelima. Kemudian fase yang ketiga adalah fase penyembuhan di hari ke-6 sampai ke-7. Anak akan kembali merasakan demam. Iya, naik lagi naik lagi. Trombositnya kembali naik ya. Kalau di fase kritis tadi trombositnya turun sekali ya, turun sekali. Kemudian kalau di fase yang terakhir, fase penyembuhan, trombosit akan naik dan anak sudah mulai meningkat nafsu makannya. Ya, demikian untuk fase demam berdarah. Jadi tadi modelnya seperti pelana kuda ya. 1 sampai 3 panas, 4 ke 5 turun, kemudian 6 7 naik lagi. Tetapi sudah mulai. Tapi itu masa penyembuhan ya. Betul, Kak Indah. Kak, sekarang tuh kayaknya kelihatan susah dengar-dengar tuh ada vaksin DBD. Nah, itu gimana, Kak? Iya, kalau Ya, dengue itu nama virusnya. Ya, virusnya adalah dengue yang menyebabkan sampai berdarah itu. Ya. Ya. Perbedaan chikungunya dan demam berdarah itu pada nyamuknya dan juga ciri-cirinya Bu. Iya, kalau chikungunya tidak dijumpai adanya pecah pembuluh darah gitu, tidak ada. Tapi kalau di DBD ada. Kalau chikungunya gejalanya berbeda sih, lebih ke sakit tulang ya, yang linu-linu tulang ya. Parah yang itu DBD ya? Ya saat ini lebih beresiko. Beresiko yang DBD.
ke sebelah tetangganya gitu. Ada Bu. Itu enggak itu? Ya, jadi nyamuk demam berdarah itu penerbangan ya, maksudnya Terbangnya. jarak terbangnya, Itu pesawat nanti Kak. iya, pilot ya. Nah, Jet. Jarak terbang maksimal bisa sampai 100 meter. Ya, jadi bisa lumayan jauh ya. Maka kita harus selalu waspada kan, intinya Iya. begitu. Iya. jadi ini Iya, betul. C. Iya, jadi ada ciri-ciri nyamuk demam berdarah ya. Bedanya dengan nyamuk biasa, yang jelas ada hitam putih. Iya, hitam ya, putih fotonya, belang-belang. bukan foto. Hitam putih foto ya. Hitam putih Hitam fotomu. putih kenangan generasi dulu ya. Iya, itu ciri khas dari nyamuk Aedes aegypti atau yang menyebarkan demam berdarah tadi. Begitu. Terima kasih. Untuk kalau yang apa namanya nyamuk Aedes aegypti, terus seumpama gigit kita nih, terus itu apa bisa langsung merasakan demam? Apa ada inkubasinya? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya jelaskan dari depan ya. Nyamuk Aedes aegypti kalau dia belum membawa virus, dia sebenarnya tidak menyebarkan penyakit ya. Iya, jadi dia harus menggigit atau menghisap darah orang yang terkena virus demam berdarah dulu, baru bisa menyebar ke orang sehat, ya begitu nggih. Jadi seperti tadi jarak terbangnya bisa sampai 100 meter gitu ya. Nah, kalau nyamuk tersebut sudah pernah menggigit orang yang terkena atau sudah memiliki virus dengue, otomatis virus itu tinggal di dalam nyamuk, tetapi virus itu tidak menjadi penyakit buat nyamuknya. Jadi dia hanya vektor ya. Virus dengue hanya menyebabkan sakit bagi manusia gitu ya. Kemudian menghisap darah orang yang sehat, dari situ virus dengue-nya bisa masuk ke tubuh manusia. Ya. Estimasi 3 sampai 5 hari ya, estimasi 3 sampai 5. Tapi ini bisa berbeda pada masing-masing person ya, itu kan hanya perkiraan ya untuk waktu segitu. Dan kemudian daya tahan tubuh, imunnya. betul ya, daya tahan tubuh akan sangat berpengaruh di situ ya. Sama seperti kita sebenarnya tiap hari kan kena virus lain-lain ini ya, tetapi karena kita punya daya tahan tubuh yang bagus. Iya, jadi kita tidak mudah terkena penyakit. Demikian juga sebenarnya prinsipnya virus seperti itu ya. Kalau imun kita bagus, otomatis gejala-gejalanya juga akan bisa kita redam gitu. Itulah untuk materi mengenai pencegahan demam berdarah, dan tadi juga mengenai makanan sehat tentang pencegah stunting ya. Nah, ini himbauan aja untuk Kak Thomas sebagai orang tua nih ya, buat anak-anak yang sekolah tuh seperti apa? Apakah ngasih kayak tadi lotion anti nyamuk atau apa tuh, persiapannya seperti apa bagi orang tua ke anak-anaknya gitu? Jadi saya lihat adik-adik yang di TK Aisyah ini udah bagus. Yang pertama kayak baju lengan panjang, itu kan sangat mengurangi ya, dan juga celana yang panjang dan lengkap begitu. Tertutup gitu ya. Ya, jadi lebih tertutup. Yang kedua, waspada kepada seluruh sivitas sekolah ya. Sivitas sekolah untuk kita bisa saling bekerja sama baik di rumah maupun di sekolah untuk menjaga supaya lingkungan kita terbebas dari nyamuk. Ya, karena kita nggak tahu nih kita ketularannya di sekolah atau di rumah gitu ya. Jadi itu jam-jam yang anak-anak kalau pagi pas anak sekolah, pas sore pas anak di sekolah, pas anak di rumah mungkin jam tidur gitu, jam istirahat kan anak kegigit nyamuk juga nggak kerasa juga. Nah, itu monggo semuanya waspada saja supaya kita bisa bersama-sama berperang untuk memutus rankai demam berdarah di saat ini begitu. Yang terpenting tadi 3M+ tuh ya Bu ya, yang perlu kita ketahui lah. Betul. Tadi dengan menguras bak mandi, kemudian menutup penampungan, menyikat, dan juga pastinya memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas. Karena di lingkungan rumah kita kan nggak tahu ada buang tempat minum sembarangan, tahu-tahu tergenang air gitu. Makanya memang harus
Nah, baju-baju yang itu yang setelah Gelantungan. nah bergelantungan di kamar Iya. itu juga harus kita Iya. Nah, yang penting itu kebersihan gitu ya. Iya. Nah, itu himbauan sedikit bagi orang tua dan juga warga masyarakat di Sragen sendiri ya. Itu betul. pentingnya kita komunikasi, kerjasama gitu, gotong royong tadi ya Kak ya. Itu harus kita utamakan untuk pencegahan demam berdarah. Nah, adik-adik gimana tadi? Tahu 3M+? Apa aja? Menutup dan memanfaatkan barang bekas. Nah, dah ya. Wah, ini kok kelihatannya masih lemes tuh gimana sih? Yuk kita tepuk semangat lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat baru. Terima kasih buat adik-adik. Nah, ini satu kesan atau pesan nih Kak Thomas untuk adik-adik dan maupun juga bagi para pendengar Buana Asri tentang materi tadi seperti apa untuk pesan dan kesannya. Iya, pesan-pesan yang ringkas aja ya. 1, makan sehat. 2, berpikir yang sehat. Yang ketiga, jalan yang sehat. Iya, Iya. itu penting. Iya. Harus Jadi, lurus. Iya. Maksud jalan sehat, aktivitas ya. Iya. Olahraga. Iya, itu pesannya. Itu. 3 hal. 3 itu Iya. yang penting yang bisa dilakukan untuk Iya. setiap harinya ya. Iya, betul. Karena wah, itu Pikir juga sehat perlu ya. ya. Jadi memang setiap harinya kita perlu untuk berolahraga biar selalu sehat. Imun kita pun tetap terjaga, tetap bagus dan kita pun terbebas dari penyakit ya. Baik, itulah untuk para pendengar setia Buana Asri Sragen. Dan pada sore hari ini kita sudah menyampaikan beberapa materi yaitu tentang makanan sehat, pencegah stunting dan juga mengenai pencegahan demam berdarah yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen ada Kak Thomas ini selaku penyuluh kesehatan masyarakat muda. Dan kali ini Mitra Buana dan pendengar, baik demikian acara Dunia Anak dengan tema makanan sehat, pencegah stunting dan pencegahan demam berdarah. Bersama narasumber kita tadi ada Kak Thomas, ini selaku penyuluh kesehatan masyarakat muda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Dan juga tadi ada sedikit sambutan dari Kepala TK Aisyah 4 Ringin Anom Sragen, ada Ibu Ana Nurwijayanti. Dan terima kasih buat adik-adik semua TK Aisyah 4 Ringin Anom Sragen yang sudah hadir di sore hari ini di Radio Buana Asri Sragen ya. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Indah Anjani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, selamat berkarya, tetap semangat dan selamat sore. Terima kasih kami ucapkan, kami keluarga dari TK Aisyah 4 mengucapkan banyak terima kasih untuk Radio Buana Asri serta narasumber sore hari ini yaitu Kak Thomas. Terima kasih sekali kami ucapkan. Mudah-mudahan acara sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua agar kedepannya anak-anak menjadi anak yang cerdas, sehat, bisa menjunjung tinggi nama orang tua, bisa membanggakan
negara kita yaitu Indonesia Raya. Terima kasih sekali lagi Kak mengucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ilalika sampai berjumpa lagi insya Allah. Ilalika sampai berjumpa lagi insya Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Ilalika sampai berjumpa lagi insya Allah. Ilalika sampai berjumpa lagi insya Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Terima kasih.